Hai guys, posisi Bitcoin sedang bearish sekarang ini. Bagaimana target harga selanjutnya? Apakah ini sudah bottom? Kita akan lihat. Dan untuk eh, investigasi selanjutnya daripada kasus FTX, Ben Armstrong membukakan kita akan suatu hal. Kita akan lihat mengenai hal itu. Dan ada juga informasi lainnya. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame daily-nya, dan kita juga akan melihat time frame weekly-nya. Time frame daily-nya itu tidak terlalu baik. Ada penurunan di hari Minggu kemarin, di mana beberapa hari lalu masih sideways saja, tetapi dari hari Minggu terjadi penurunan yang cukup lumayan sampai ke 16.100-an ya. Dan hari ini juga sempat turun sampai ke 15.900 meskipun belum membuat lower low. Posisi sekarang itu RSI itu masih mengarah ke bawah, tidak di bawah 50. MACD juga sedang ada potensi untuk cross ke atas, tetapi lebih cenderung masih bearish, dan ada juga red dot yang terbentuk di sini ya teman-teman untuk di time frame daily-nya. Time frame weekly-nya bagaimana? Time frame weekly-nya itu ada indecisive candle, di mana jadi seminggu ini dia cukup sideways saja, berada di rentang daerah situ-situ saja. Kita akan lihat. Ini saya akan ubah jadi weekly. Jadi ini adalah candle-nya ya teman-teman. Oke. Terakhir kali kita mendapatkan red dot, jadi ini tidak terlalu baik ya teman-teman. Ini adalah candle-nya itu, candle kalau kita analisa berdasarkan weekly-nya, ini ada perlemahan atau perlambatan terhadap bearishness-nya. Jadi sebenarnya dari weekly-nya itu masih ada potensi bahwa ini bisa menjadi reversal pattern untuk minggu ke depannya. Tetapi dari indikator, kalau kita lihat dari indikator, market cipher, money flow masih merah, dan ini masih merah juga, ada red dot, dan ada bahaya bahwa akan terjadi crossover ke bawah untuk MACD-nya. Untuk RSI-nya itu masih ini sama saja dengan minggu kemarin, dia ada bullish divergence yang cukup besar dari sini sampai ke sini, itu bisa membuat harga Bitcoin cukup naik kalau misalnya berhasil play out ya. Kalau untuk ininya, kalau untuk time frame 4 jamnya bagaimana? Kita akan lihat juga time frame 4 jam. Tadi sempat turun sampai ke 15.900, ada bounce di sana. Volumenya itu tidak terlalu gede ya teman-teman, biasa-biasa saja, bukan volume yang gede banget. Jadi kalau misalnya kurang gede, kita harus ke tempat di mana volumenya itu cukup gede. Jadi ini mungkin belum terlalu pasti bahwa ini bullish ya teman-teman. Jadi masih lebih condong untuk bearish sekarang ini. Dari MACD-nya itu sudah terjadi crossover di candle 4 jam yang lalu, dan RSI-nya juga di bawah 50 sekarang ini. Setelah gagal naik ke atas daripada 50, ininya untuk market cipher, money flow masih mengarah ke bawah, dan blue wave juga belum ada green dot sama sekali. Oke. Dari segi price action ini masih turun ke daerah yang lebih tinggi, yaitu di sini tidak mengambil alih membuat lower low yang baru, yaitu di 15.600. Jadi masih relatif aman teman-teman, tetapi time frame jangka pendek lebih cenderung untuk bearish. Untuk DXY dalam posisi naik, jadi wajar bagi Bitcoin dan saham untuk turun. Menurut saya targetnya itu bisa ke sini 109. Di sini pasti ada resistennya cukup kuat, dan dari situ kemungkinan besar Bitcoin itu bisa naik setelah DXY itu meretest daerah ini. Menurut saya ini sudah tren uptrendnya itu sudah mulai patah untuk DXY ya teman-teman ya. Kalau kita lihat dia sudah tembus trend line yang ini, trend line yang ini juga. Jadi harusnya setelah dia berhasil retest, Bitcoin itu bisa naik dari situ ya. Oke. Dan kita akan juga lihat beberapa informasi lainnya seperti ini, uang-uang yang diambil atau dicuri dari FTX sekarang itu digerakkan dan ke exchange.
Dan exchange ini harus bergerak cepat untuk memfreeze mereka kalau misalnya hackernya itu mau cash out ya. Dari hasil laporan itu, uang-uang yang dicuri dari FTX itu dikirimkan ke SEC-nya Bahamas. Ini adalah salah ya teman-teman. Beberapa uang dicuri dan beberapa uang dikirimkan kepada regulator. Ya. Uang-uangnya itu di-bridge dari ETH ke Bitcoin, itu dari ETH jadi wrap Bitcoin. Kemungkinan akan di-mix dulu, jadi dikaburkan ininya, jadi biar tidak bisa dilacak lagi sehingga bisa di cash out ya. Kamu bisa melihat pergerakan ini pagi ini di reaktor ya. Chain analysis akan ini mengupdate soal informasi ini selanjutnya. Jadi ini adalah uang-uang yang dicuri daripada FTX ya. Kemungkinan pekerjaan insidernya FTX lagi ya, orang-orang mereka juga ya teman-teman. Kenapa bisa hack-nya itu terjadi di saat yang bersamaan ketika FTX itu dibilang bangkrut ya teman-teman. Pasti kerjaan mereka sendiri, kerjaan SBF ya teman-teman. Ya. Dan BitBoy Crypto dia membukakan soal siapa yang berada di balik FTX ya. Dia bilang CoinDesk ini melakukan interview dengan Kevin O'Leary TV, Kevin O'Leary ya yang di Shark Tank, di mana dia menjelaskan bahwa Celsius Network itu bisa ke nol. Nah, BitBoy Ben Armstrong dia mengemukakan bahwa ini diorkestrasi oleh Kevin dan FTX. Apakah kalian siap untuk berita yang akan mengguncang dunia kripto ini? Ini adalah beritanya dan sekarang sudah tidak ada lagi. Ini adalah yang ada dulu ya. CoinDesk, portal berita kripto, dia menginterview Kevin O'Leary. Kevin O'Leary bilang Celsius bisa ke nol. FTX itu dia menghancurkan Celsius dan apa yang kita akan lihat apa yang FTX lakukan kepada New Genesis, Newcoin, dan Reef. Untuk kedua kasus, FTX itu memalsukan koin-koinnya di exchange untuk mengatur supply-nya dan memanipulasi harganya. Ini adalah faktual dan terbukti, bukan spekulasi. Kevin O'Leary, Sam Bankman-Fried, dan FTX berkolusi untuk mendorong harga Celsius itu ke bawah dan memulai kejatuhan daripada Celsius. Mereka melakukan ini melalui kampanye-kampanye media yang negatif dengan menyebarkan berita-berita negatif dikombinasikan dengan pertambahan supply token di dalamnya untuk men-shortnya. Kemudian masuk dan membeli perusahaan tersebut. Ya, jadi ini saya jadi hilang respect kepada Kevin O'Leary. Saya pikir dia ya bagaimana gitu orang hebat, orang yang terpercaya, tetapi nyatanya di interview yang sebelumnya juga dia bilang ketika SBF sudah diduga melakukan kejahatan-kejahatan pemalsuan, penipuan seperti ini, Kevin O'Leary tetap saja mendukung dia dengan alasan bahwa dia adalah trader yang terbaik di dunia ini. Ya, jadi apakah tentu saja ini ada politiknya, teman-teman? Tentu saja dia ada ikut andilnya di dalam apa yang terjadi sekarang-sekarang ini ya teman-teman. Dibukakan oleh Ben Armstrong. Kita akan update mengenai hal ini di video-video selanjutnya juga. Ben Armstrong pasti akan membuka berbagai hal ini dan akan menyentuh ke orang-orang yang lebih tinggi lagi kastanya pasti ya. Oke, beberapa hal lain adalah Grayscale tidak mau men-share proof of reserve-nya karena masalah security. Ini merupakan hal yang tidak baik sebenarnya ya teman-teman. Grayscale ini banyak memegang Bitcoin, dia ada jual yang namanya GBTC, jadi orang-orang bisa men-trade yang namanya ETF, ya. Jadi tidak usah pusing soal gimana custody Bitcoin-nya, tetapi orang-orang bisa trade di situ, tetapi ini ada masalah insolvency yang terjadi
karena ini kena ke Genesis, kena ke DCG kalau nggak salah namanya, punya Barry Silbert, dan Grayscale juga adalah bagian dari itu. Jadi ini adalah hal yang sangat berbahaya sekali, mungkin bisa memaksa Bitcoin untuk ke harga yang lebih rendah lagi, ya. Dan terakhir adalah dari whale Bitcoin terbesar kita, Ilco. Dia di 2 hari lalu dia mengeluarkan lagi 1000 Bitcoin, yang tentu saja kalau dikeluarkan ya berarti kemungkinan besar untuk dijual. Jadi kondisi sekarang ini tidak terlalu baik dari segi fundamental, masih banyak berita-berita buruk, ditambah lagi berita-berita yang baru yang buruk lagi, ya, dari Genesis, kena lagi di Genesis, dipikir FTX sudah selesai, tetapi muncul lagi berita buruk dari perusahaan-perusahaan lain yang manajemen uangnya itu tidak terlalu baik. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.